Shalom, selamat pagi Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Kristus kasihi. Kembali lagi kita berjumpa di pagi hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di minggu pagi, hari yang telah Tuhan kuduskan bagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengar renungan pagi. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mendengar renungan pagi di saat ini yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai ayatnya yang ke-107. Kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-107. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Hendaklah kita berdoa. Kembali di pagi hari ini kami boleh datang dan mengucap syukur serta memanggil nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, atas kasih dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hari yang telah kami lewati, di mana Tuhan Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur, dan Tuhan Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan nafas hidup yang baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami selaku umat kepunyaan-Mu. Bapa di surga, di minggu pagi hari ini juga kami mengucap syukur sebelum kami mempersiapkan diri untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu pagi yang akan berlangsung. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi di saat ini. Oleh sebab itu Bapa di surga, tentu sebagai manusia kami menyadari kami tidak mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus dapat menolong memampukan kami untuk memahami apa isi hati firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau ampunkan setiap salah dan dosa yang hamba lakukan, dan Engkau mau kuduskan bibir mulut hamba, jadikanlah hamba sebagai alat penyambung lidah dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Itulah doa permohonan kami, dan kami telah siap untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-107. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi di saat ini. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu pemirsa pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan
yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-107. Maka tema perenungan bagi kita di pagi hari ini berbunyi rambu-rambu Allah. Sekali lagi tema perenungan dalam renungan pagi di saat ini berbunyi rambu-rambu Allah. Bapak Ibu pemirsa pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, beberapa bulan yang lalu kami sekeluarga mengadakan perjalanan keluar kota atau ke satu kabupaten pegunungan. Dalam perjalanan itu kami melewati jalan yang menikung, yang menurun, yang menanjak, melewati jembatan, bahkan melewati jalan rusak yang sedang diperbaiki. Hal-hal seperti itu dapat mengundang bahaya apabila para pengendara tidak berhati-hati. Untuk hal-hal seperti itu, pemerintah atau yang berwenang memasang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu itu berfungsi sebagai peringatan dan petunjuk agar para pengendara waspada dan berhati-hati bahwa ada hal-hal yang memerlukan perhatian dan harus ditaati. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Orang Kristen juga memerlukan rambu-rambu dari Tuhan untuk perjalanan kehidupan kita, agar kita tetap selamat sampai pada tujuan, yaitu tinggal bersama dengan Allah Bapa di dalam takhta kemuliaannya. Persekutuan pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, apa yang dimaksud dengan rambu-rambu dari Tuhan? Rambu-rambu dari Tuhan adalah petunjuk dari Tuhan, yaitu firman Allah. Seperti dalam pembacaan kita di saat ini dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tentu kita semua memerlukan rambu-rambu dari Tuhan untuk berjalan dalam kehidupan di dunia ini, agar kita tidak terperosok ke dalam perangkap iblis. Ada banyak orang Kristen yang lalai, tidak mempedulikan rambu-rambu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Maka timbullah berbagai dosa yang menjauhkan orang-orang dari kerajaan Allah. Bapak Ibu pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, oleh sebab itu renungkanlah sejenak maksud rambu-rambu lalu lintas yang dipasang bukan untuk sekedar dilihat lalu dilupakan, tetapi dilihat dan diperhatikan, karena jika tidak maka akan terjadi kecelakaan. Karena itu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap hindari sifat malas, untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sebelum kita melakukan seluruh aktivitas. Sebab di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 6 ayat 23 berbunyi demikian, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Hendaklah kita berdoa. Kami baru saja mendengar kebenaran firman-Mu
di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai ayatnya yang ke-107, bahwa memang benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang di jalan kami. Kami bersyukur kami masih diingatkan oleh Tuhan untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, firman-Mu lah yang akan memampukan kami untuk melewati berbagai tantangan, persoalan, aktivitas yang kami lakukan di hari ini. Kami percaya ketika kami menaruh seluruh kehidupan di dalam kebenaran firman-Mu, maka segala sesuatu yang kami dapat kerjakan, Tuhan Engkau akan memberkati dan Engkau juga akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah rela mati menebus dosa-dosa kami, sehingga kami diselamatkan dari belenggu dosa. Pujian syukur kepadamu Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, selaku umat Tuhan, yang terus menaruh harapan dan hidup kami hanya kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati para pemuda yang senantiasa meluangkan waktu mereka untuk tetap setia menopang siaran renungan pagi. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka dalam masa kemudahan mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan Engkau akan memakai mereka secara luar biasa. Tuhan Engkau akan menjadikan mereka sebagai berkat yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Engkau akan memberkati dalam kehidupan dan aktivitas mereka. Tuhan Engkau akan menyatakan berkat di dalam kehidupan mereka. Karena mereka bukan kerja untuk manusia, tapi mereka bekerja untuk melayani Engkau. Maka setiap jeri lelah mereka Engkau telah memperhitungkannya. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Jadikanlah mereka sebagai alat kecil di dalam tangan-Mu yang terus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Agar setiap pemberitaan firman Tuhan yang ditayangkan lewat renungan pagi boleh menjadi berkat bagi setiap para pendengar yang hendak mengikuti siaran renungan pagi. Terima kasih Bapa di sorga, hamba percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan menyatakan keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan terus akan mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati seluruh pemirsa, secara khusus warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang telah mendengar renungan pagi di saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga. Engkau mau curahkan berkat di dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang terus mereka alami dan rasakan di setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang di dalam kehidupan mereka. Jadikanlah Engkau sebagai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau hadir dengan kuasa-Mu, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Mujizat kesembuhan itu terjadi atas kehidupan umat-Mu yang mengalami sakit. Hamba percaya bahwa ketika kami berdoa dengan iman, percaya sungguh kepada Engkau Bapa di sorga, maka mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau terus memberkati kami ketiga para hamba-Mu yang setia untuk melayani umat-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati, pakailah kami juga sebagai alat yang senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah, baik ibadah minggu, tapi juga dalam ibadah-ibadah persekutuan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami umat-Mu, hamba bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Dan biarlah berkat perlindungan daripada Tuhan Allah boleh terjadi atas kehidupan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati, menuntun setiap langkah kami, umat kepunyaan-Mu, mulai dari saat pagi hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi yang telah kita ikuti bersama. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun bagi kita selaku umat Tuhan yang hendak melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kita, keluarga lepas keluarga. Shalom.